Hai guys, welcome to Repot Revolusi Podcast. Balik lagi bersama aku Salsa aka Mbak Ju dan Tiara Anggraini dari Beauty RSR Batch 2. Kebalik Mbak. Sorry. Gimana? RSR Beauty Talent. Yes, itu Coba namanya. diulangin sekali lagi. RSR Beauty Talent. Ini udah sebulan loh, tapi masih salah karena manusia tuh emang gak luput dari kesalahan. Betul. Oke, jadi tamu kita kali ini adalah Mbak Tiara, asalnya nang Surabaya. Yo, Mbak Tiara ini kenalan dulu dong, biar juta squad, juta fans dan juta lovers tuh tahu kamu nih siapa dan dari mana, umurnya berapa, gitu. Oke, halo, saya Tiara Anggraini. Saya kelahiran 97, masih muda bukan? Oh. Dan habis gini saya ulang tahun 26 November. Oh ya? 26 November ini. Iya berarti dong. ke 29 ya? Kok bisa sih? 97 itu berapa? Oh, 26. Masih muda guys, masih muda. Masih muda. enom. Tiara ini berarti kamu kelahiran 97. Setahun kamu lahir kejadian 98 dong. Dia baru lahir masuk demo guys. Jadi berarti kalau 97 tuh SMA tahun berapa? Karena kita temanya hari ini mau bahas keseruan pas kita SMA walaupun tahunnya agak beda ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti kamu SMA tuh tahun 2006 kalau nggak salah. Sumpah, fuck 2006 aku TK. Masa 2006? Masa sih? Iya cu. Kamu yang ngomong kasar. Ya 2006 aku TK anjir, aku inget 2006 2007 aku TK. 2015. Enggak. Iya. Enggak, 15 aku aku SMA. udah kuliah, cuy. Ya itulah 2012-an lah ya. Iya. 2012. Kamu umur berapa sih? Aku kelahiran 2001. Aku SMA Oh, ya? itu 2016, 2017, 2018 tuh aku SMA. Iya bener, berarti iya cuy, bener. Jadi 2016. kamu tahu 2000 juga nggak? Kalau aku SMA itu pindah sekolah 2 kali. Oh ya, berarti kamu SMA 2010. 2010. Kayaknya kita beda 6 tahun. Kamu 26, aku 21, beda 5 tahun. 2011 kamu SMA. Oke deh. Kenapa SMA ini kamu pindah 2 kali? Berarti Yes. soal pertemanan di SMA kan biasanya ada geng-gengan. Terus Iya. kalau anak baru kan pasti dikucilin. Kamu dikucilin nggak? Nggak dong, aku di sini malah terpandang Ketua geng. di sekolah itu sampai beberapa guru itu udah ngeliatin aku yang sampai dihafalin bener-bener. Kalau satu lagi kalau ini anak bikin masalah lagi, udah keluar. Pindah sekolahnya gara-gara bandel. Iya. Kirain pindah rumah, katanya gara-gara bandel. Jadi Gara-gara sekolah bandel. SMA yang pertama di mana? Boleh disebutin nggak? Boleh. Boleh. Di mana? SMK 1 Surabaya. Oh, SMK 1 Pasti Surabaya. pada tahu juga Oh kan? my God. Terus itu di DO. Bukan sih, lebihnya itu aku tuh kalau misalnya nggak keluar dari sekolah itu, aku diturunin kelasnya. Oh anjir. Tapi aku naik nggak kelas. mau, jadi mendingan aku pindah tapi tetap kelas di kelas yang sama. Intinya nakal, prosesnya tuh nakal terus gak naik kelas daripada isin. Iya maksudnya nggak naik kelas bukan karena nilai, Iya. tapi karena bandel. Ya tapi kan ntar masa kakak kelas sekelas sama adik kelas kan? Iya kan? Enggak banget. Terus abis dari SMK 1 Surabaya kamu di Takmir. Homeschooling. Oh, akhirnya bukannya di Takmir. Akhirnya enggak dong. Takmir tuh yang sama Okta. Enggak lah. Itu SMP. SMP itu waktu di Takmir. Oh, kamu bukan anak Takmir. Bukan dong. Oh, aku kira kalian satu SMP. Terus kenalnya di mana? Kenalnya temen dari temen. Terus lanjut. Abis itu homeschooling. Homeschooling, Primagama. Ini nih yang beda. Homeschooling tuh kayak gimana? Aku nggak pernah homeschooling soalnya. Kamu pernah les privat? Pernah. Ya udah itu. Jadi sekolah itu terserah kita yang mau nentuin jamnya, tempatnya. Jadi mau sekolah di kafe boleh, sekolah di rumah juga boleh, datang ke sekolahnya juga boleh. Gurunya beda-beda dong. Iya, setiap mata pelajaran. Terus dia yang nyamperin. Iya. Oh my god. Enak banget kan. Terus kalau ulangan? Kalau ujian baru kita datang ke sekolahnya.
Kirain ujian juga ditemenin gurunya, nggak bisa nyontek dan nggak punya temen yang mau dicontekin juga. Seruan mana di SMK 1 atau di homeschooling? Berarti di homeschooling nggak punya temen dong, nggak ada geng-gengan. Nah, kita bahas yang SMK 1 aja. Kamu di SMK 1 berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Dan aku sempat jadi cheerleader juga di sana. Kelas 2, fuck iya. Kelas 2 berarti kamu cabut? Cabut. Oke, geng-gengan di SMK 1 di masa-masa kamu SMA gimana? Biasanya cewek kan itu pasti dulu geng-gengan itu ya waktu aku SMK itu udah pada panas kalau udah pada bawa mobil. Gengku ini satu sekolah yang bawa mobil tuh cuman kita doang. Oh my god, masih banyak famous di Surabaya. Lanjut, seru nih. Biasanya ini kalau bahasa Jakarta ya pentolan atau nggak basis. Wih, ini pentolan nih kayaknya basisnya Surabaya. Iya pentolan, kalau di Jakarta namanya basis. Terus dan kita ini masuk SMK 1 itu dari jalur prestasi. Prestasi cheerleader? Bukan, kalau aku tuh dari berkuda. Oh kalau iya? temanku dari renang, atlet renang. Tapi kita ini sebenarnya berprestasi semua, cuman Bandel. males aja gitu di sekolah gitu loh. Ya, emang atlet kayak gitu biasanya. Yes, kayak gitulah. Kan kakaknya juga atlet ya Iya. ngomongnya. Terus lanjut. Terus satu geng itu di DO juga? Enggak, jadi cuma ada 2 orang. Yang pertama itu sebelum aku itu udah ada yang keluar. Jadi, yang pertama ini gara-garanya dia tuh suka bandel perkara seragam. Tahu nggak sih seragam yang anak-anak Jakarta? Roknya di spa. Iya. Oh my god. Sepatunya SMK. warna-warni. SMK kamu berarti jurusan apa? Broadcasting dong. Kirain yang biasanya kan yang kalem-kalem tuh kayak bidan. Enggak. Oh ya? Malah bidan itu malah kayaknya enggak yang aneh-aneh deh. Yang di depan kalem. sekolahku. Iya, benar-benar. Benar-benar. Broadcasting. Pasti roknya sampai nggak bisa jalan dan nggak bisa duduk, yang benar-benar ngetat banget. Iya, itu temen aku itu yang pertama Baju kali crop dikeluarin. Yes. Segini. Terus nggak pakai bed. Kancing 3. Iya, nggak pakai bed. Iya. Terus di apa sih digulung ke atas Digulung. gua. Iya itu basis Gitu itu deh. namanya. Terus dia dikeluarin. Dia Terus dulu. nggak lama setelah dia jadi sorotan, baru nih aku nih jadi sorotan soalnya suka terlambat. Sumpah itu permasalahan setiap anak SMK dan SMA nggak sih, suka terlambat. Terus tadi kamu bilang kamu ikut cheerleader. Itu cheerleader Yes. kan kayak eskul yang oh my god, ini pasti keren-keren banget yang ikut. Terus susah gak sih main cheerleader? Susah sih. Kan yang harus apa sih, split ya? Iya, yang paling Oh, susah shit. itu. Terus ada yang sampai sorry nih ya, nggak perawan Oh gara-gara iya? Lost belajar virgin? split. Iya, keluar darahnya pas. Oh shit, bener-bener- sumpah! Iya. Oh. Tuh ya guys, kalian yang mempermasalahkan virginity. Virgin itu bukan karena having sex sama orang, enggak. Bisa Iya, jadi karena bisa dari jatuh naik sepeda, juga. jatuh kayak tadi ke cheerleader. Makanya jangan underestimate sama orang. Gitu. Terus Sekarang gantian dong, kamu dong. Gimana masa SMA kamu? Masa SMA Kan kamu baru enggak sih. banget nih, masih hangat-hangatnya. Nah, nggak enggak. Kalau aku sih masa SMA aku nggak seseru kamu karena ya biasa aja, paling geng-gengan. Setiap setiap beda kelas ada gengnya masing-masing. Aku juga sering telat karena latihan volley sampai malam. Habis itu ya dikasih surat peringatan dan orang tua diulang dipanggil lagi, ya. dan orang tua dipanggil kita malah seneng gak sih? Kayak orang tua gue datang nih ke sekolah gitu. Oh iya? Pasti kan ya kalau aku sih ya. Kalau aku malah orang tua orang lain, aku bayar terus aku Oh suruh ya? datang. Oh anjir. Kalau aku enggak. Jadi aku biasa aja kalau mama aku datang ke sekolah. Kadang kan guru kayak ya udah ya panggil orang tuanya. Dalam hati gue panggil aja. Mama gue juga nggak kenapa-napa gitu. Kalau kamu malah nyewa orang. Iya, jadi saudaranya teman aku nih, kita ini terlambat bareng nih. Dia pakai kakaknya, aku pakai adiknya. Tapi udah berumur juga gitu. Bilangnya itu saudara dari aku. Karena mamaku dari luar negeri. Lagi di luar kota kayak gitu. Oh my god. Emang nakal nih ya. Jadi itu kenakalan-kenakalan kamu. Nah, kalau SMA atau SMK biasanya kan selain main sama temen kerjaannya pacaran. Iya kan? Pacaran. Gimana? Kisah cinta di SMA, kamu gimana? First love di SMA atau di SD, SMP? Mbaknya?
Aku sih nggak pernah suka pacaran sama satu sekolah. Ya enggak, tapi pas seumuran kamu SMA gitu loh. Pas kan aku lagi seru-serunya kan lagi pacar- falling in love with my ex. Pertama kali bener-bener yang jatuh cinta itu sama pembalap. Waduh, di SMA. Iya, pembalap motocross. Weh. Joki motor. Iya, motocross tapi bukan yang motor-motor di jalan, sorry aja. Motor kompreng. Jadi dulu pas dia itu masih kuliah, aku masih SMK kan. Terus dia datengin aku ke sekolah pakai Wis. Rubicon. Oh my god. Itu kayak jantung berdebar-debar. Wih, pakainya Rubicon, guys. Agak waktu itu. Ya, Tiara. Semoga mantannya nonton mengembalikan. Enggak. Udah punya istri, udah beristri juga. Iya. Udah punya kehidupannya masing-masing. Tapi kalau mau boleh. Enggak juga. Enggak. Emang aku sukanya mancing nih ya. Mancing keributan, mancing perkoro. Jadi kamu sekarang nih kayaknya lebih seru nih kalau kakak Salsa. Gimana? Gak boleh bahas kisah cinta masa SMA karena sudah kandas. Oh gitu. Kan aku juga udah kandas, namanya juga cuman sharing cerita yang asik-asik kan nggak menyebutkan nama juga. Kan banyak pasti nggak cuma satu. Enggak, aku satu doang anjir. Sumpah aku setia orangnya. Ini gak usah dibahas, bisa gak sih? Masih hangat soalnya, baru putus kemarin. Oh ya. Selamat. Selamat. Goblok, dah. Ya gitu aja. Udah gitu aja. Aku nggak terlalu complicated sih hidup aku. Hidup aku tuh lempeng-lempeng aja. Adalah gue jelakannya sedikit. Yang kamu buat sendiri. Yang aku buat sendiri. Iya betul. Please. Jadi gimana soal percintaan yang sebenarnya yang harus diceritakan yang dari sisi mana? Pas nih? SMA aku pertama kali pacaran tuh pas SMA. Pas SMA aku pertama kali, mantan aku tuh cuma 2 anjir. 3. Yang udah jadi pacar nih, Iya. yang jalan aja biasa aja Sumpah, FWB nih zaman sekarang kan. Nggak ada aku setia. Pokoknya Apa nih tangannya nih? gak ada anjir, sumpah. Aku pertama kali pacaran tuh cuma 1 minggu. Itu pas SMA karena penasaran aja rasanya pacaran tuh kayak apa sih. Terus aku coba pacaran seminggu dan itu backstreet. Jadi aku nonton di salah satu mall, itu aku minta jemput dia, si mantan aku tuh ya, di tempat aku latihan volley, bukan di rumah aku karena aku takut. Nah yang kedua, aku udah pacaran almost 9 bulan, terus aku selingkuhin anjing, kurang ajar ya selingkuh. Ini nggak berbalik kan tapi Maksudnya? yang selingkuh diselingkuhin atau selingkuh gitu? Aku diselingkuhin. Oh, kamu nggak pernah diselingkuhin. selingkuh soalnya. Oke, kita terima bersama-sama ya. Lihatlah raut muka yang bisa membaca raut muka. Beneran nggak pernah selingkuh, nggak pernah. Tanpa terkecuali. Iya, aku diselingkuhin dan itu sakit banget. Terus itu baru deh pacaran sama yang kemarin 4 tahun. Tapi kandas. Karena LDR. Oke, pembelaan diri lagi nih. Gak pembelaan, lo jangan mancing emosi, orangnya nanti nonton dikira apa-apa. Karena LDR, karena udah nggak sepemikiran gitu. Terus kamu setelah sama yang pembalap itu sama siapa? Sama Erik? Oh enggak dong. Atau sama siapa? Orang Surabaya pastinya kan? Iya betul, sama orang enggak deng. Sama pembalap itu lama. Oh terus sempet pacaran? pacaran dong, gila masa disamperin. Jadi yang dari yang pembalap itu orang Malang. Jadi kalau pacaran kita Kayaknya doi ke crazy rich Surabaya. Gitu, udah lama. Terus putus, pacaran lagi sama pembalap temennya dia. Oh iya? Wih, mobilnya temennya guys. Udah gitu terus muter di situ-situ terus kayak temennya ini. Tapi aku tuh cuman punya mantan 3 sih. Iya sama aku 3. Nggak usah banyak-banyak punya mantan tuh, itu investasi bodong. Kalau aku sih ya. Enggak deh, salah ngomong. Terus kita lanjut. Lanjut aja, terus enaknya jadi pacar pembalap tuh apa? Kamu suka ke sirkuit dong berarti?
Ada telepon guys. Coba diambil dulu handphonenya, ada telepon. Sebenarnya timer sih udah 15 menit. Tapi nggak apa-apa, pembahasan kita masih banyak. Gitu. Suka duka jadi pacar pembalap. Agak random ya emang. Dari seneng dulu baru ke sedih ya? Ya seneng dulu. Keren. Jadi pasti. kalau seneng pertama keren. Terus pas kalau kita lagi di lapangan nih di sirkuit, diliatin orang-orang, diliatin fans-fansnya yang lagi di pagar. Terus aku waktu itu sempet bawain payung dia pas dia lagi start. Tahu nggak sih? Umbrella Girl. Iya. Itu. Terus dimintain foto bareng sama fansnya dan dia selalu mengajak aku nih, ayo ini juga, ini cewek aku. Putusnya gara-gara aku selingkuh. Enggak dong, aku tuh mau udah dikenalin sih sebenarnya, cuman ada salah satu adiknya itu yang nggak suka sama aku karena aku tuh masih kecil. Dia kan udah kuliah nih, maksudnya jenjangnya udah agak jauh lah sama aku, kayak gitu sih. Terus aku juga agak gimana ya, dia itu orang yang berada banget. Daripada ribet mending let's go aja. Iya, betul sih. Tadi itu sukanya, dukanya itu banyak ceweknya sih. Emang cowok keren itu ditakdirkan seperti itu, makanya. Kan apalagi kan kalau misalnya aku nggak ikut kan ada Umbrella Girl-nya sendiri kan, dapat dari eventnya. Itu biasanya juga agak gimana gitu. Si Umbrella Girl-nya itu suka yang nomornya, ngajak makan. Itu yang gak enak ya, karena kan kita nggak bisa 24 minta jam mereka buat enggak juga, karena kita juga nggak bisa stay, apalagi masih kecil kan, masih SMA. Iya waktu itu. Anak SMA zaman dulu tuh nggak sevulgar anak SMA zaman sekarang. Gila bener. Sekalipun aku ya yang masih kayak 3 tahun lalu, kayaknya nggak sealay. Aku nggak bilang alay, tapi terlalu apa ya? Terlalu enggak banget. Beberapa orang yang aku suka lihat di TikTok yang cringe yang kayak sama pacarnya kecup-kecupan leher. Aduh. Cinta tak selamanya indah, Adek. Gitu. Aduh. Agak kurang gitu kan. Enggak banget gitu. Nah, oke. Jadi itu tadi yang kita bahas, keseruan dari pertemanan, kenakalan sampai cinta di masa-masa SMA. Kayaknya emang masa SMA tuh masa-masa yang paling indah ya. Betul banget. Nggak ada habisnya kalau diceritain itu. Habisnya, seru banget. Kalau mau lebih panjang, kalian bisa langsung DM ke Instagram Tiara aja. Curhat sama dia. Enggak. Temenin dia curhat. Enggak dong, jangan dong. Jangan, karena udah ada yang punya ya. Oke, kalau gitu sekian revolusi podcast dari kisah-kisah SMA by Mbak Ju, Salsa, dan Tiara. Sampai jumpa di revolusi podcast berikutnya. Bye.